Sebagian orang mungkin mengatakan bahwa berbicara itu adalah hal yang mudah, tapi sesungguhnya tidaklah semudah yang dibayangkan. Karena sebelum berbicara, harus berpikir terlebih dahulu. Berpikirlah terlebih dahulu, barulah berbicara. Dan jangan juga membicarakan semua yang ada di dalam pikiran. Jadi, inilah seni yang mana memang begitu sulit, terlebih di dalam menentukan berbagai keputusan untuk diucapkan. Karenanya, hal yang terpenting itu adalah memiliki kebijaksanaan sebelum akan mengucapkan ataupun mengambil keputusan terhadap segala sesuatunya. Terlebih jika itu adalah keputusan besar. Hari ini hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024. 3 hari lagi tentunya sudah merupakan hari yang bagi hampir seluruh rakyat Indonesia tentunya mengetahui merupakan hari yang paling bersejarah bagi NKRI 79 tahun yang lalu. Pada 17 Agustus tahun 1945 Indonesia telah mengemukakan kemerdekaannya. Makanya mungkin untuk tahun ini juga saya bersama para biku sangka di Watam Kongpeng yang berkewarga negara Indonesia membuat satu rencana kiranya untuk memberikan sesuatu yang spesial pada hari yang terbilang bersejarah tersebut. Kiranya seperti apa yang sedang dipersiapkan, tentunya mungkin tunggu nanti pada hari hanya. Yang pasti pada tanggal 17 Agustus 2024 ini di konten dalam Facebook, halaman Facebook Sangka Meta Arama akan ada satu, ya boleh dikatakan persembahan kecil, namun tidak juga dapat dikatakan sepele karena harus di dalamnya itu mengandung unsur nasionalisme dan patriotisme yang tinggi, serta ditambah lagi dengan kesatuan dan persatuan. Makanya seperti apa nanti kontennya, tunggu saja.
sementara ini masih juga direncanakan untuk mengusung akan membuat konten yang seperti apa, tapi ada di gambaran lah kiranya bagaimana, hanya lihat nanti. Semoga saja juga tidak sampai nantinya jadi viral. Jadi sekadar untuk bentuk mengingat akan jasa dari para pahlawan, serta menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air. Karena sekalipun hidup jauh dari tanah air, tentunya di mana tanah kelahiran tersebut tidaklah semestinya dilupakan. Sebagai warga negara yang baik, selama apapun di negeri orang, pastinya tidak akan melupakan tempatnya dilahirkan. Jasa dari para pahlawannya yang telah berjuang untuk meraih kemerdekaan demi bangsa dan negara juga tidaklah dapat dilupakan. Inilah yang semestinya ditumbuhkan oleh setiap warga negara. Makanya nanti bagaimana jadinya, ya bisa lihat sendiri. Mungkin juga bisa jadi bahan tertawaan, ya mungkin saja. Namun biar bagaimanapun, sekali lagi usung yang ingin disampaikan itu adalah rasa nasionalisme dan patriotisme, yang pasti jangan sampai nanti dapat hadiah sepeda. Nah itu sajalah. Mungkin di wihara Sanghameta Arama juga, ya untuk saat ini, di mana masa wasa tahun ini pun belum ada biku yang menetap. Sementara terdapat juga tanah yang sudah dibeli, sebidang tanah dari hasil uluran tangan para umat berkeyakinan, para Buddha Mamaka yang kiranya melihat akan menjadi satu tempat yang mungkin dapat menghasilkan insan-insan yang berguna bagi kemajuan Buddha Sasana ini, nah, mengulurkan bantuannya. Sekalipun ya untuk saat ini masih kurang, masih belum dapat merealisasikannya secara total, karena masih ada beberapa bidang tanah yang belum dibeli. Jadi ini sekedar untuk menyampaikan kiranya Wihara Sanghameta Arama ini ada perkembangan sampai sejauh mana. Karena sempat ada buka penggalangan dana, meskipun sudah dapat dibeli satu bidang, namun masih belum ada rencana pasti untuk dibuat secara bagaimana, karena masih banyak hal yang tentunya membutuhkan perhitungan. Terlebih untuk siapa yang nantinya akan tinggal juga kita belum dapat melihat secara jelas berapa banyak biku yang akan tinggal, berapa banyak orang atau umat awam yang mungkin akan praktek dhamma di sana. Makanya masih harus menunggu waktu. Ini bukanlah hal yang dapat direncanakan di awal tanpa berpikir panjang. Apalagi jika sampai terkesan berlebihan, bangun ini, bangun itu, lalu tidak ada seorang pun yang tinggal nantinya, juga hanya akan menjadi bahan celaan. Yang mana seperti orang yang begitu bernafsu, memiliki keinginan besar,
tapi kemampuannya tidak ada. Tentunya tidak sampai juga seharusnya demikian. Terlebih wihara yang notabene sebagai wihara cabang dari Wat Panakam Noi, di mana Luang Por In Thawai, beliau tidak mengajarkan untuk menjadi orang yang tidak dapat mengukur kemampuan diri sendiri. Harus tahu kiranya untuk kapasitas dari diri sendiri dapat memimpin wihara yang sebesar mana, berapa banyak bangunan yang diperlukan. Nah, ini tentunya membutuhkan pemikiran panjang, tidak asal langsung bangun begitu saja, karena semuanya bukanlah dengan cara sulap bin salabim langsung jadi bangunan. Keseluruhannya membutuhkan uluran bantuan dari sumbangsi umat dalam bentuk materi, tentunya itu sudah pasti. Nah, makanya dalam hal ini tentunya belum dapat untuk berkata apa-apa atau menyampaikan apapun. Yang pastinya progres itu tentunya pasti ada ke depannya, namun akan ada waktunya, akan ada masanya untuk mengusung itu semua atau menjalankan itu semua. Kemarin juga beberapa waktu sempat ada lihat satu progres wihara yang boleh dibilang cukup pesat kemajuannya. Jadi Indonesia juga memang kalau dilihat tentunya bagus sebagai wihara yang akan kiranya menerapkan sistem patipada biku kamathana layaknya biku hutan sampai di satu area yang mana sudah ditetapkan sebagai area dari para biku, mungkin untuk tempat tinggal para biku serta para upasaka yang akan praktek, benar-benar praktek meditasi di sana, sampai-sampai tidak dialiri listrik, dan tambah lagi yang paling penting itu dibuat alat penangkal sinyal, jadi tidak bisa pakai handphone di sana karena tidak ada sinyal. Itu yang paling penting gitu, yang paling penting dibuat alat penangkal sinyal. Saya pun melihatnya, keren juga melihatnya, sampai harus mengusahakan sedemikian untuk membentuk suasana yang diinginkan oleh para panitia pengurus. Jadi sekali lagi itu hak dan pemikiran masing-masing. Tapi kalau misalnya ditanya, kalau pendapat saya pribadi, untuk kalau misalnya ditanyakan untuk di Sangkameta, apakah akan menerapkan seperti itu? Bagi saya secara pribadi mungkin tidak perlu untuk membuat alat penangkal sinyal. Karena sekarang apa yang menjadi persoalannya? Kalau yang menjadi titik persoalannya itu adalah untuk menghindari para biku yang tinggal atau para umat awam yang berlatih meditasi di sana menggunakan smartphone, menggunakan ponselnya, maka mungkin yang akan saya lakukan adalah buat saja loker, mungkin 10 atau 20, 30 loker mungkin buat, lalu berikan nomor, berikan masing-masing kunci. Siapa yang ingin berlatih ya simpan semua barang-barang di sana, tidak hanya sekedar HP, mungkin dompet, apapun yang berharga, perhiasan sekalipun, masukkan saja ke sana kunci, lalu simpan kuncinya sendiri, selesai. Atau kuncinya dikumpulkan ke panitia simpan itu semua, bertanggung jawab penuh, selesai. Tidak ada siapapun yang pakai HP tanpa harus membuat alat penangkal sinyal.
Dan sekarang kalau misalnya seandainya ya kan, dengan alat penangkal sinyal tersebut pun seandainya memang dinilai akan begitu efektif, tentunya bagi sebagian orang yang memang memiliki pemikiran lebih maju, itu sama sekali tidak akan ada gunanya. Karena untuk berbagai hal dengan smartphone, untuk hiburan-hiburan tertentu yang ada di dalam smartphone itu, tidaklah harus menggunakan akses dari sinyal. Kita ketahui sekarang tentunya bukanlah hal yang luar biasa gitu. Bukanlah hal yang luar biasa. Dan merupakan hal yang biasa di mana setiap smartphone tentunya memiliki kapasitas penyimpanan internal ratusan giga. Lalu kalau misalnya tidak ada listrik, bagaimana ngecasnya? Saya yakin power bank pun bisa disediakan 2 atau 3, itu tidak masalah. Isikan di sana sarana hiburan segala macam juga selesai. Ini bagi sebagian orang yang memang tujuannya itu berbeda. Jadi makanya kalau menurut pandangan pribadi saya, sekalipun ini tidak ada hubungannya untuk merendahkan pandangan manapun, tapi ini sekedar berbagi. Kiranya kalau untuk wihara Sanghameta Arama, baiknya tidak perlu menerapkan hal sampai sedemikian. Karena kalau demikian pun terkesan hanya berlebihan dan membuang-buang biaya, serta ya bagi sebagian orang yang memang memiliki otak lebih maju, itu tidak ada gunanya. Gitu. Jadi di sini tentunya merupakan bagian yang perlu dipertimbangkan juga dalam setiap mengambil keputusan apapun. Jangan sampai menjadi bahan tertawaan orang lain. Mungkin terkesan keren bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang lagi mereka hanya akan menertawakan karena terbilang tidaklah begitu ada gunanya. Namun di sini titik yang kiranya itu akan menjadi sangat berguna itu di mana? Sebenarnya akar persoalan yang harus dipecahkan itu adalah bagaimana caranya membentuk insan yang memiliki pengertian di dalam menggunakan smartphone tersebut. Katakanlah smartphone, gadget, laptop atau apapun yang berupa jejaring sosial. Ini haruslah diberitahukan atau dihimbau sedari awal, di mana datang ke wihara tujuannya untuk apa? Tujuan tinggal di dalam wihara untuk apa? Bukankah untuk melatih diri, mencari ketenangan? Kalau ingin menggunakan cara hidup seperti di rumah, lalu untuk apa tinggal di wihara? Dari sini saja, dari poin ini saja, ini tentunya sudah akan mengena. Dan orang yang datang, kalau sudah paham dengan ini, juga tidak perlu adanya alat-alat penangkal apa segala macam. Ya, penangkal sinyal, penangkal kilesa atau penangkal apa juga tidak perlu. Itu sudah dari awal seharusnya diberikan pengertian. Karena ada juga unsur yang mana ini memberikan fungsi nilai manfaatnya. Tentunya manfaatnya bukanlah sedikit juga. Makanya berbicara hal ini tentunya seperti dua mata pisau, tergantung dari bagaimana kita menilainya dan akan menggunakannya. Jika menggunakannya dengan salah juga akan menghasilkan dampak-dampak yang buruk. Jika menggunakannya dengan baik juga akan menghasilkan manfaat-manfaat yang baik. Nah, sama seperti seorang anak kecil yang tidak mengetahui mungkin atau masih terlalu rentan untuk bersentuhan dengan api.
Jadi sekarang apabila sebagai orang tua mengkhawatirkan karena ketidakpahaman anaknya dengan apa itu api yang kiranya mungkin akan menjadi bahaya bagi anaknya dan juga bagi seluruh isi rumahnya, lantas berpikiran bahwa tidaklah sebaiknya ada benda apapun yang dapat memercikan api di dalam rumah karena ada anaknya yang tinggal, lalu keluarkan semua barang. Lalu sekarang pertanyaannya, apakah seperti ini merupakan cara yang bijak? Bukankah akan lebih baik jikalau mengedukasi anaknya ini seperti apa dampak atau bahaya yang dapat dihasilkan oleh api tersebut jikalau menggunakannya secara salah, jikalau dipakai untuk membakar tangan sendiri, jikalau digunakan untuk membakar bangunan rumah dan lain sebagainya. Kalau sudah dapat demikian, tentunya tidaklah semestinya untuk mengeluarkan api. Bagaimanapun cepat atau lambat, anaknya pun harus tahu apa fungsi dari api itu dan seberapa bermanfaatnya bagi kehidupan. Jadi ini pun lebih kurangnya tidak jauh berbeda. Nah, jadi ini sekadar dititipkan. Nah, sekali lagi, bukan untuk mencela atau merendahkan pandangan dari pihak mana. Bagaimanapun setiap tempat, setiap wihara tentunya memiliki peraturannya masing-masing dan tergantung dari pemilik yang berwenang dari wihara itu untuk menentukan seperti apa manajemen yang akan digunakannya. Nah, kayaknya ini juga sekedar untuk berbagi. Ada hal-hal mana yang kiranya juga itu dapat dibagikan. Nah, ada juga yang tidak dapat diberitahukan semuanya. Nah, makanya seperti Wihara Sanggameta Arama, mengapa sampai sekarang terkesan vakum, terkesan tidak ada kegiatan, terkesan tidak ada perkembangan apapun. Jadi bukanlah karena tidak ada, namun memang belum waktunya untuk mengutarakannya, untuk menyampaikannya, karena semuanya butuh proses, butuh kesiapan tertentu dan pertimbangan yang matang tentunya untuk dapat merencanakan program-program yang mungkin akan dijalankan oleh satu wihara. Nah, untuk itu mungkin hanya inilah untuk hari ini yang dapat disampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini, sekali lagi, dapat untuk memberikan wawasan, dapat untuk memberikan pandangan, agar kita tidak hanya sekedar berpikir itu hanya dari satu arah saja, tapi kita berpikir untuk ke arah-arah lainnya. Nah, dengan satu hal, belum tentu itu akan mampu mengatasi seluruhnya. Namun tidak juga kita dapat untuk mengatasi segala hal atau segala persoalan yang ada di dunia ini. Bagaimanapun, seperti apapun mengatasinya, pasti akan ada saja persoalan yang datang. Dan kalau seperti sebaik apapun diri kita menjaga kesehatan, tentunya bukanlah berarti bahwa tidak akan datang penyakit pada diri kita. Nah, ini juga sama. Namun apa yang kiranya penting untuk dilakukan adalah apa yang terbaik untuk dilakukan, itulah yang semestinya diusahakan sebaik mungkin. Sekali lagi, masih dapat untuk mengusahakannya sebelum semuanya terlanjur terlambat, karena ketika semuanya terlanjur terlambat, mungkin hanya ada satu hal yang dapat dilakukan, yaitu menanggulanginya. Dan menanggulangi itu cenderung lebih berat dibandingkan mencegahnya. Nah, untuk hal ini mungkin
dapat direnungkan secara bijak. Nah, ini cukup luas ke sana kemari arahnya. Makanya dibutuhkan kebijaksanaan bagi para Buddha Mamaka untuk menyaringnya lagi dan mengambil sebagai satu pelajaran untuk menambah kebijaksanaan, menambah pandangan untuk semakin maju di dalam berpegang di jalan Buddha Dhamma.